ya syahrul Ramadan ya rul syam. Marhaban ya syahrul Ramadan ya rul syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Berdirinya saya di sini akan menyimpulkan 1, 2, 3 kata yang akan dipatah-patahkan. Apabila tidak bisa dipatah-patahkan, maka akan menjadi satu yang akan disatukan. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang sangat disucikan, bulan yang suci penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinantikan oleh manusia Islam, di mana bulan ini penuh dengan keberkahan, kenikmatan, dan peluang untuk mencari pahala dengan melakukan hal kebaikan. Banyak manusia, banyak umat muslim yang sangat menantikan bulan suci Ramadan ini, di mana bulan ini semua orang berlomba-lomba untuk mencari ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat penuh dengan keberkahan, di mana orang muslim akan menjalankan ibadah puasa, akan menjalankan ibadahnya. Jamaah rahimakumullah. Bulan puasa juga bukan hanya bulan yang penuh berkah, di mana ada satu momen yang sangat penting buat umat Islam, di mana Al-Quran diturunkan pada saat bulan Ramadan. Al-Quran adalah pedoman bagi kita. Al-Quran adalah petunjuk jalan yang benar untuk umat Islam, di mana Allah berfirman atas turunnya Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran pada saat malam Lailatul Qadar, di mana malaikat-malaikat dan malaikat Jibril diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah. Bahwasanya kita sebagai orang muslim bahwa tahu apa manfaat Al-Quran, kegunaan Al-Quran untuk kita sebagai umat muslim.
Kita sebagai manusia yang selalu lalai akan perintah-perintahnya, bagaimana Allah sudah menurunkan Al-Quran untuk menjadi pedoman kita, bahwasannya banyak orang-orang yang selalu lalai akan perintahnya. Jamaah rahimakumullah, mari kita selalu ingat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sekarang kita menikmati hidup yang enak di dunia, yang penuh dengan kenikmatan di dunia. Dulu di zamannya Rasul-Rasul kita sangat membela agama Islam, memperjuangkan bahkan kehilangan nyawa untuk menjunjung agama Islam. Kita sebagai umat Islam yang selalu akan lalai akan kewajibannya, di mana kita selalu melalaikan apa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita selalu lalai akan sholat, lalai akan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia kadang lupa siapa yang menciptakan dunia, siapa yang memberikan nyawa kepada kita, siapa yang memberikan nikmat kepada kita, bahwasanya Allah sangat menyayangi kita, melindungi kita, memberi kita kesempatan untuk bertaubat. Bahkan Allah selalu mengampunkan dosa kita dengan cara kita selalu berzikir, ingat kepadanya. Bahkan kita sebagai manusia kadang tidak pernah mengingatnya. Bahkan zikir pun sehari tidak mungkin akan terucap. Bahkan ada yang berpikir bahwa sholat itu tidak usah dilakukan. Bahkan sampai lupa bahwa dunia ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dengan berzikir kita dapat mendekatkan dari diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, mari kita rubah kebiasaan itu. Mari kita junjung diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai kita umat Islam yang telah agama kita yang dijunjungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diusahakan dengan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita berzikir bersama-sama untuk mengingat bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melindungi kita, memberi kita kenikmatan dan kesehatan untuk saat ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah rahimakumullah, pada saat Allah berfirman pada Al-Quran,
Surah Al-Baraj ayat 28. Hai orang-orang beriman, dan hati mereka menjadi akan tentram karena memperbanyak zikir kepada Allah. Dan ingatkah menjadi hati yang tentram karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, jangan lupakan apa itu zikir. Bagaimana cara kita setiap hari untuk meluangkan berzikir, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk menghapus dosa-dosa kita di dunia. Dan jangan lupalah kita untuk melakukan ibadah, di mana kewajiban kita sholat 5 waktu. Kebanyakan orang zaman sekarang, banyak orang yang melalaikan sholatnya, banyak orang yang tidak mempedulikan ibadahnya. Banyak orang mengira kalau di dunia itu sudah sanggup untuk tidak melakukan sholat. Semoga kita disadarkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Jamaah rahimahullah, dirikanlah salat kalian, dekatkanlah diri kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimahullah, jangan melupakan ibadah kita sebagaimana kita umat muslim memiliki kewajiban, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai kita sebagai umat Islam lupa akan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melalaikan apa itu kewajiban kita. Apalagi jangan sampai dunia menutupi kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Bahkan kita harus merubah diri kita lebih baik lagi, melaksanakan sholat tepat waktunya, melaksanakan ibadah dengan hati yang tulus, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat apapun, dalam keadaan apapun, kita harus tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa kita dari mana. Di sini saya akan menjelaskan dan akan menyanyikan sedikit lagu untuk mengingatkan kita soal beribadah. Hidup seribu bila tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup seribu tahun bila tak bersembahyang, apa gunanya. Maka jagalah sholat kita, jagalah zikir kita, jagalah baca Al-Quran kita. Senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita menuju ke jalan yang benar. Kesimpulan dari dai saya hari ini, di bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan untuk kita semua, bulan yang penuh dengan ladangnya pahala untuk kita semua. Maka kita sebagai umat manusia Islam